Yap, kali ini pembahasan kita adalah tentang kontrol yang ada di VB 2010. Seperti yang sudah saya jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kontrol itu sendiri dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama yaitu common controls, seperti ini. Kemudian ada containers, ada menu dan toolbar, data, komponen, printing, dialogs, dan lain sebagainya. Untuk saat ini kita akan fokus ke beberapa kontrol saja yang sering digunakan dalam pembuatan aplikasi. Di antaranya ada button, ada label, kemudian ada checkbox, ada combo box, dan masih banyak lagi kontrol-kontrol yang lainnya. Baiklah, pertama-tama, untuk memasukkan kontrol ke dalam form, Anda hanya perlu drag kontrol tersebut dan masukkan ke dalam form. Seperti ini, misalkan saya masukkan button, maka Anda cukup mendragnya dan masukkan ke dalam formnya. Selanjutnya, Anda dapat memanipulasi kontrol tersebut, seperti memindahkannya atau juga merubah ukurannya. Seperti ini. Oke, mari kita buat beberapa program yang memanfaatkan beberapa komponen umum di atas. Yang pertama, saya akan buat contoh program dalam penggunaan button. Saya masukkan button seperti ini, kemudian saya rubah teksnya menjadi OK. Seperti ini. Kemudian masukkan kode dengan cara double klik komponen tersebut. Setelah itu, masukkan kode berikut. Seperti ini. Kemudian coba jalankan aplikasi Anda, maka akan tampil sebuah aplikasi pertama Anda. Klik tombol OK, maka akan muncul sebuah message atau pesan selamat datang di VB 2010 sesuai dengan kode yang saya masukkan pada form tadi. Seperti ini. Berikutnya, saya akan menunjukkan cara membuat kalkulator sederhana yang menambahkan 2 angka dengan menggunakan text box. Oke, langkah awal kita masukkan dulu text box-nya. Di sini saya masukkan text box 2 buah. Seperti ini. Kemudian saya masukkan label sebagai operatornya. Seperti ini. Saya ganti teksnya menjadi plus. Oke, seperti ini. Kemudian saya tambahkan label lagi. Saya ganti teksnya menjadi sama dengan. Dan yang terakhir saya tambahkan text box sebagai hasil akhir dari penjumlahan teks pertama dan teks kedua. Yap, sudah. Sekarang saya tambahkan lagi tombol. Kemudian teksnya saya ganti dengan tombol OK. Yap, seperti ini. Berikutnya saya akan memasukkan kodenya, double klik pada tombol OK seperti ini. Kemudian saya akan membuat sebuah variabel. Variabel adalah sebuah media penyimpan sementara yang disediakan oleh Microsoft Visual Basic. Saya akan deklarasikan dulu variabel dengan cara dim. Misalkan number 1, kemudian number 2, selanjutnya total. Tekan sebagai integer. Untuk macam-macam dari tipe variabel nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lebih lanjut. Selanjutnya untuk 61 number pertama saya isi dengan teks 1.text seperti ini. Kemudian untuk number yang kedua saya isi dengan text box yang kedua. Selanjutnya untuk total saya isi dengan 61 saya jumlahkan dengan 62. Yap, seperti ini. Selanjutnya untuk text box yang ketiga sama dengan total. Ini adalah kode sederhana untuk membuat sebuah kalkulator. Oke, mari kita coba jalankan programnya. Kita run. Yap, hasilnya seperti ini. Kita masukkan misalkan 12 ditambah dengan 3 hasilnya. Jika di OK, maka teks yang ketiga adalah total sama dengan 15. Dan selanjutnya untuk cara penggunaan combo box, pertama kita tambahkan dulu combo boxnya ke dalam form seperti ini. Kemudian untuk menambahkan item yang ada di combo box, langkah pertama kita bisa menggunakan properties yang ada di sini. Kita klik tanda panah di atas di sini seperti ini. Kemudian kita edit itemnya. Kita bisa menambahkan item yang ada pada combo box tersebut dengan mengetikkan misalkan di sini Januari, Februari, Maret, kemudian kita OK. Misalkan kita jalankan,
maka combo box ini akan menampilkan daftar yang telah kita isi tadi. Ini adalah langkah pertama jika kita menggunakan cara manual, menggunakan properties. Selanjutnya, bagaimana cara melakukannya atau menambahkan item jika kita menggunakan kode? Oke, kita hapus dulu yang ada di item tersebut ini. Kita delete, kemudian kita oke. Selanjutnya kita masuk ke kode ketika form sedang di load. Seperti ini, kita double klik formnya, kemudian kita masukkan kode combo box 1.item seperti ini, kemudian titik add, ya seperti ini. Kita tambahkan misalkan Januari, kita ulangi kode ini sampai pada sebanyak yang kita inginkan. Kita ganti itemnya, misalkan Februari, kita paste lagi, misalkan Maret. Yap, misalkan kita jalankan, maka hasilnya akan sama seperti kita melakukannya pada properties combo box dengan cara manual. Komponen yang kita bahas berikutnya yaitu list view. Kita masukkan dulu list view-nya. Ini, kita masukkan ke dalam form seperti ini. Kemudian sebelum mengisi list view ini, kita harus paham dulu struktur data yang ada pada list view. Jadi struktur teratas dari data yang ada di list view yaitu sebuah kolom. Kemudian pada kolom kita bisa menambahkan item. Selanjutnya, pada item kita bisa menambahkan sub item. Oke, mari kita buat item atau data-datanya yang ada pada kolom. Kita masuk ke sini. Kemudian karena struktur teratas pada list view adalah kolom, maka kita tambahkan dulu kolom yang ada pada list view. Seperti ini. Kita tambahkan dulu kolom headernya. Kemudian teksnya kita ganti menjadi kolom 1. Kemudian kita tambahkan lagi kolom header yang kedua. Teksnya saya ganti menjadi kolom 2. Selanjutnya kita tambahkan kolom header yang ketiga. Di sini saya ganti teksnya menjadi kolom ketiga. Ya, seperti ini. Kemudian struktur yang kedua setelah kolom adalah sebuah item. Jadi kita tambahkan item di sini. Seperti ini, kita add untuk menambahkan item. Kemudian kita ganti teksnya menjadi item 1. Kita tambahkan lagi, teksnya kita ganti menjadi item 2. Dan kita tambahkan lagi, teksnya kita ganti menjadi item 3. Oke. Perhatikan di sini. Setelah kita membuat kolom, maka yang terbentuk adalah itemnya. Kemudian bagaimana menambahkan sub item yang ada di sini? Mulai dari sub item pertama, sub item kedua, dan seterusnya. Nah, untuk menambahkannya, kita edit item tersebut. Kita di sini. Setelah itu, kita masuk ke data. Kemudian pilih sub item dan collection-nya kita ganti menjadi daftar dari sub item kita. Kita tambahkan sub item yang pertama, teksnya kita ganti menjadi sub 1.1. Kita tambahkan lagi, teksnya menjadi sub 1.2. Kemudian kita oke. Kemudian masukkan juga sub item pada item kedua serta pada item ketiga. Perhatikan di sini. Sub item, item, dan kolom. Ini adalah cara manual pengisian dari list view. Sekarang kita akan mencoba memanipulasi data yang ada di list view dengan menggunakan kode. Oke, kita masukkan dulu list view-nya ke dalam form seperti ini. Kemudian kita masukkan kodenya pada saat form di load. Double klik. Kemudian selanjutnya yang harus kita setting adalah kolom. Jadi kita akses dulu list view-nya. List view 1, titik kolom, titik add. Yap, seperti ini kita masukkan nama kolomnya. Misalkan kolom 1. Kita copy. Kita rubah. Kolom 3, kolom 2. Selanjutnya setelah kolom kita atur juga itemnya. Caranya list view titik item titik add. Item 1. Kita copy. Oke, langkah terakhir setelah kita mengakses kolom serta item, yaitu kita mengakses sub itemnya. Caranya di sini adalah list view, kemudian item, kemudian akses indeks dari item tersebut. Indeks dimulai dari 0. Jadi untuk item pertama ini dianggap sebagai item yang ke-0,
item yang kedua dianggap sebagai item yang ke-1, serta item yang ketiga dianggap item yang kedua. Oke, kita mulai dari 0, kemudian titik sub itemnya, kemudian add untuk menambahkan sub itemnya. Oke, beri nama di sini sub 1.1. Kita copy 1.2. Oke, lakukan sama pada setiap item, baik item yang kedua maupun item yang ketiga. Kemudian setelah selesai memasukkan kodenya pada sub item, sekarang kita rubah metode penampilan atau saat menampilkan list view ke dalam form. Caranya, list view 1 titik view sama dengan view detail. Mari kita coba jalankan, tekan run atau F5. Hasilnya sama dengan metode menggunakan properties. Ada kolom, ada item, dan ada sub item. Itu tadi adalah beberapa contoh penggunaan komponen-komponen yang ada di Microsoft Visual Basic 2010. Kemudian untuk komponen yang lain, seperti pada kontainer, pada menu dan toolbar, Anda dapat mencobanya sendiri atau mengotak-atiknya sambil terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan Anda pada Microsoft Visual Basic 2010.